Pengungkapan kasus Vina Cirebon memasuki babak baru. Setelah bebasnya Peggy Setiawan lewat gugatan pra-peradilan, kini para terpidana melaporkan orang-orang yang dinilai memberi kesaksian sesat. Mereka adalah Abdul Pasren, ex-ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi. Pasren diduga memberi kesaksian palsu karena tidak mengakui para terpidana menginap di rumah kontrakannya pada saat mayat Vina dan Eki ditemukan tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Padahal para terpidana mengaku tidur bersama Kahfi di rumah kontrakan Pasren. Selain Pasren dan anaknya, sosok yang dilaporkan ke Bareskrim adalah Aep dan Dede. Mereka merupakan pekerja cuci STIM dekat SMPN 11 Kota Cirebon yang bersaksi melihat penyerangan Vina dan Eki oleh para terpidana di depan SMPN 11. Orang kelima yang dipolisikan adalah Ibtu Rudiana. Rudiana diduga dalang dari penangkapan 8 terpidana yang diyakini tidak bersalah. Rudiana yang merupakan ayah korban Eki, menangkap ke-8 terpidana hanya bermodal keterangan Aep. 5 orang ini dilaporkan secara bergantian ke Bareskrim Polri oleh kuasa hukum para terpidana yang digawangi Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Selain dibela kuasa hukum dari Peradi, para terpidana juga didampingi anggota DPR RI terpilih dari Gerindra, Deddy Mulyadi. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Polda Jawa Barat, Jabar, sempat menangkap Peggy Setiawan. Namun Peggy berhasil membuktikan dirinya bukanlah perong seperti buronan pada kasus Vina, melalui sidang pra-peradilan. Praktisi hukum Rasman Nasution menyindir pengacara Peggy Setiawan, Tony RM agar jangan kampungan. Rasman menilai sikap Tony RM terlalu berlebihan setelah memenangkan sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Tony RM tertawa mendengar sindiran Rasman Nasution. Ia tidak mempermasalahkan ucapan tersebut. Bahkan, Tony RM mengaku dirinya memang berasal dari daerah Indramayu, Jawa Barat. Tony juga mengutip perkataan pakar psikolog forensik Reza Indragiri mengenai tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Di mana, keberanian tim Peggy Setiawan sekali berpengacara papan atas. Sehingga, gugatan Peggy Setiawan terkait penetapan tersangka dalam kasus Vina Cirebon diterima Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan. Tony mengingatkan kebenaran bukan hanya milik orang yang mengaku dari kota. Namun, seluruh warga negara berhak menyuarakan keadilan dan kebenaran. Sindiran Rasman Nasution. Rasman Nasution menyebut Tony RM layaknya seorang pengacara udik alias kampungan. Rasman mengatakan Tony RM terlalu berlebihan menyinggung, merendahkan dan menghina orang. Berbeda dengan Tony, Rasman mengaku tak pernah menghina para lawan debatnya meski tak dipungkiri bahwa nada suaranya acap kali terdengar keras. Menurut Rasman, Tony RM menyerang siapapun lawan debatnya membabi buta. Tony, lanjut Rasman, sampai tega menghina seorang jenderal. Rasman pun menilai perbedaan dirinya dalam berdebat dengan Tony RM. Sebagai seorang akademisi, ia mengaku memiliki ribuan strategi dalam berdebat dengan orang. Rasman mengklaim juga memiliki referensi yang jelas serta terukur, tetapi tidak pernah digunakan untuk menghina orang. Ia menyebut caranya berdebat berbanding terbalik dengan Tony RM. Mabes Polri sudah mulai terlibat langsung mengungkap kasus Vina Cirebon. Sebab, tim kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, di bawah pimpinan Oto Hasibuan, yang membela para terpidana kasus Vina, melaporkan Aep dan Ibtu Rudiana ke Bareskrim. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun kembali bicara, memberikan janji manis buat masyarakat. Laporkan Aep dan Dede. Tim kuasa hukum dari Peradi yang membela para terpidana mulanya melaporkan Aep dan Dede. Keduanya merupakan saksi yang diduga sesat dan mengakibatkan 8 orang dipidana tanpa berbuat kejahatan.
Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam itu sudah berproses hukum. Ada 8 pemuda yang ditangkap dan kemudian divonis hingga menjalani pidana penjara. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Koplak, Hadi Saputra, Bolang, Eka Sandi, Tiwul, Jaya, Kliwon, Supriyanto, Kasdul, Sudirman, Saka Tatal. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak, dan sudah bebas sejak 2020. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membebaskan Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan menuai pujian dari pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Reza menyoroti amar putusan pra-peradilan butir kelima yang membebaskan Pegi Setiawan dari jeratan kasus Vina Cirebon itu. Bahkan Reza menyebut bahwa butir kelima dalam amar putusan itu menunjukkan bahwa Eman Sulaiman merupakan hakim visioner. Dia memperkirakan bahwa Hakim Eman mengendus hal yang tidak menyenangkan yang akan terjadi berikutnya. Sehingga Eman seakan-akan mengunci Pegi Setiawan agar tidak dipersangkakan lagi. Apakah hal itu dianggap sebagai ultra petita? Reza mempersilahkan sarjana hukum untuk berdiskusi. Namun dalam hal ini dia membuat tafsiran positif. Meski menurut Reza Indragiri Pegi Setiawan seakan-akan sudah dikunci, agar tidak kembali jadi tersangka, Hotman Paris berbeda pendapat. Hotman Paris justru mengatakan bahwa Pegi Setiawan bisa kembali menjadi tersangka di kasus kematian Vina dan Eki ini. Pra-peradilan itu, kata dia, hanya masalah soal teknis prosedural hukum acara yang menurut Hakim Pegi Setiawan belum diperiksa sebagai calon tersangka namun sudah menjadi terangka. Namun Hotman memprediksi hal yang berbeda dengan analisa Reza Indragiri. Hotman memperkirakan adanya kemungkinan yang pertama penyidik akan kembali memeriksa Pegi Setiawan dengan mengikuti hukum acara pidana yang benar. Yaitu memeriksa sebagai saksi, kemudian menetapkan sebagai tersangka, lalu diserahkan ke kejaksaan. Sehingga ada kemungkinan Pegi Setiawan ini hanya bebas secara sementara. Setelah itu penyidik akan menjalankan prosedur yang benar. Kemudian soal kemungkinan kedua, kata Hotman, ada kemungkinan pimpinan Kapolri memutuskan kasus ini tidak dilanjutkan. Beredar kabar Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus dan Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan tidak akur buntut kasus Vina Cirebon. Meski demikian, kabar tersebut belum terkonfirmasi dari pihak terkait. Namun, sepanjang Polda Jawa Barat menangani kasus Vina, Irjen Pol Ahmad Wiyagus tidak pernah muncul. Kombes Surawan juga pernah disorot setelah Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan. Berikut ini rekam jejak Direskrimum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Lahir di Tuban, Jawa Timur pada 4 Mei 1974, Kombes Surawan telah menjabat sebagai Direskrimum Polda Jawa Barat sejak bulan Juni 2023. Surawan adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1995 yang berpengalaman di bidang reserse. Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah ia emban. Surawan tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Bantul pada tahun 2013 hingga 2015. Karirnya makin meroket setelah didapuk sebagai Wakapolres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2015 silam. 1 tahun kemudian ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Direskrimum Polda Riau. Setelah itu ia dimutasi ke Lemdiklat Polri. Surawan juga sempat menjabat sebagai penyidik Madya Unit 5 di 2 Eksus Bareskrim Polri, analis kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri dan penyidik utama TK2 Rawasidik Bareskrim Polri di tahun 2020. Pada tahun 2022, Kombes Surawan kemudian diamanahkan untuk menduduki posisi sebagai Direskrimum Polda Bali. Barulah pada tahun 2023 ia diangkat sebagai Dirkrimum Polda Jawa Barat. Kuasa hukum mantan terpidana kasus Vina Cirebon Saka Tatal,
Titin Prialianti, mengungkapkan bahwa foto baut dengan daging yang menempel akan menjadi novum atau bukti baru dalam sidang peninjauan kembali, PK. Foto ini merupakan fakta baru yang diharapkan dapat membuka perspektif berbeda dalam kasus yang kontroversial tersebut. Menurut Titin, keterangan mengenai adanya daging di baut tersebut tidak diperhatikan oleh majelis hakim pada saat itu. Padahal, temuan ini memperkuat asumsi bahwa awalnya terjadi kecelakaan. Titin juga menyatakan bahwa pada tahun 2016 hingga 2017 dirinya sudah yakin tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam tuntutan. Foto baut berdaging ini, yang baru diperoleh setelah film Vina Cirebon viral, menjadi salah satu bukti visual yang kuat. Titin mengaku tidak memahami mengapa bukti visual tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Meskipun saksi sudah menyatakan adanya daging yang tertinggal di baut secara lisan. Menurutnya, bukti foto ini didapatkan setelah film Vina Cirebon viral dan ada yang mengantarkannya. Mengenai keaslian foto tersebut, Titin menyatakan keyakinannya bahwa foto itu otentik dan sedang diperiksa lebih lanjut. Seperti diketahui, sidang peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, akan digelar pada Rabu, 24 Juli 2024. Berdasarkan pantauan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Selasa, 16 Juli 2024, sidang itu akan dipimpin oleh Hakim Rizka Yunia sebagai Ketua Majelis Hakim. Sidang tersebut juga akan dihadiri oleh 2 hakim anggota, Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Sidang PK ini menjadi sorotan publik setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan sebelumnya. Pengajuan PK oleh Saka Tatal ini diharapkan dapat memberikan keadilan dan mengungkap kebenaran lebih lanjut mengenai kasus yang menghebohkan Cirebon pada tahun 2016 tersebut. Tim kuasa hukum Saka Tatal menyatakan kesiapan mereka menjelang sidang perdana peninjauan kembali, PK, yang akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, 24 Juli 2024. Praktisi hukum Rasman Nasution kini benar mendapatkan bulian setelah sempat menantang netizen ketika ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial, KY, dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, MA, terkait isi putusan di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sebagai informasi, dalam acara Rakyat Bersuara yang tayang pada Selasa, 9 Juli 2024, lalu, Rasman melaporkan putusan Hakim Eman Sulaiman dengan salah satu alasannya melampaui kewenangan. Kata dia, Hakim Eman harusnya komprehensif dan berdasarkan pada logika. Bukan malah menimbulkan problem berkepanjangan dan tidak menyelesaikan masalah. Kemudian, Rasman melanjutkan dengan membeberkan jika putusan Hakim Eman bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Bab 2. Ia berdalih jika Hakim Eman membaca tentang ini maka ia tak akan mengeluarkan poin 5 seperti yang sudah dibacakannya tadi. Lantas, Tony RM yang turut menjadi bintang tamu di acara tersebut mengatakan pelaporan ini akan membuat masyarakat Indonesia bergejolak. Sebab kasus yang menyeret sosok kuli bangunan ini mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Rasman tak ciut dengan perkataan Tony RM. Ia justru balik menantang dengan membalikan kata-kata dari Tony RM. Mula ia menyampaikan kepada masyarakat Indonesia jika hukum dijalankan bukan karena netizen dan hukum dijalankan bukan karena provokasi. Kini, Rasman Nasution diserang balik oleh netizen. Bedanya, Rasman Nasution mengaku diteror hingga dimaki-maki oleh netizen gegara getol menyerang Peggy Setiawan. Mendengar itu, pemandu acara, Aiman Wicaksono menanggapinya enteng dan tertawa. Rasman kemudian menunjukkan beberapa hasil karya netizen yang ditujukan kepadanya. Kemudian, ia menunjukkan sebuah kertas bergambar wajahnya yang diubah menjadi wajah kodok. Rasman mengaku sudah hampir 2 bulan kena bully netizen. Akhirnya, setelah berembuk dengan keluarga, Rasman akan melaporkan netizen ke polisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.